Ya, tim Fakta TV One tadi baru saja mencoba mengunjungi ke rumah dari istri dari korban dugaan kasus pembunuhan Pak Jamaluddin. Namun kami pun juga belum berhasil menemui istri dari Pak Jamal sendiri, yaitu Bu Hanum, dan bahkan tadi pihak keluarga menyampaikan saat ini pihak keluarga masih enggan untuk memberikan komentar karena memang pada beberapa waktu terakhir ini beredar kabar dan juga pemberitaan bahwa diduga pelaku dari dugaan pembunuhan yang menimpa Pak Jamaluddin ini mengarah pada istri dari Pak Jamal sendiri. Kita akan mencari fakta terbaru lainnya. Ya, tim Fakta TV One saat ini sudah berada di kediaman keluarga dari Pak Jamaluddin yang menjadi korban dari kasus dugaan pembunuhan yang terjadi dan ditemukan pada Jumat. Dan saya sudah bersama dengan pihak keluarga. Assalamualaikum, dengan Kak Kenny dan juga Kak Mary. Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian dari Pak Jamal sendiri, dan Kak Kenny ini merupakan anak dari Pak Jamal, dan Kak Mary ini keponakan dari Pak Jamal. Oke, mungkin saya pengen memulai dari Kak Kenny dulu, maaf. Kak Kenny, mungkin selama ini Bapak ini dikenal seperti apa sih? Melihat Bapak ini seperti apa? Kalau sehari-hari sih ayah saya terkenal ramah, murah senyum. Pokoknya sering bergaul gitulah, mudah bergaul, terus juga dekat dengan semua kalangan. Keseharian dari Bapak sendiri, dari Kak Kenny kan selama ini tinggal ya bersama Bapak. Hari-harinya seperti apa sih Kak Kenny, kegiatan dari Bapak? Kalau sehari-hari sih mungkin karena nggak sering di rumah ya, paling pagi pergi ke kantor, terus pulang udah malam, udah setelah maghrib, terus udah gitu aja kayak gitu. Paling nanti ada orang-orang datang ke rumah. Gitu. Pagi biasanya Bapak berangkat ke kantor sekitar pukul berapa? Kalau pagi kan aku baru setahunan ya di Medan, tinggal bareng kayak gitu di rumah. Itu biasanya abuku pergi nggak mungkin sebelum aku. Soalnya yang pasti keluar rumah dari pertama itu aku terus. Aku biasa keluar rumah itu dari jam 6 atau enggak jam 6.30, atau bisa juga lebih cepat dari jam 6. Ayahku tuh pasti lebih dari jam 6.30, mungkin jam 7. Kalau misalnya aku masuk ke rumah sakit jam 9, ayahku mungkin kadang-kadang bisa pergi jam setengah 8. Tapi pasti selalu Kak Kenny yang duluan aku yang keluar dari rumah. Dan pulang biasanya ayah atau Bapak ini? Malam. Sekitar pukul berapa biasanya? Habis maghrib bisa, kadang-kadang jam 10 malam juga bisa, tergantung sih. Nah, Kenny mungkin melihat yang kejadian kemarin Jumat, Kenny pertama kali mendapatkan informasi itu seperti apa sih? Jadi pas hari Jumat itu aku baru pulang ke rumah sekitaran jam 2 siang. Itu aku masuk ke rumah kosong di bagian bawahnya, terus langsung ke atas. Emang ada lihat istri Om Pia ini emang kerja di rumah sama dua adik. Jadi sekitaran mungkin jam 6 mau maghrib gitu, datang tetangga sama beberapa polisi sama lurah. Buka pintu kamar. Kebangun, terkejut ya kan, soalnya kok rame orang, kirain rumahku kemalingan. Bangun, katanya coba turun ke bawah dulu. Turunlah kami ke bawah ke ruang tamu. Jadi dibilang sama polisi itu, Kak, Bapak pergi jam berapa dari rumah, terus pakai baju apa? Tuh aku jawab, nggak tahu bang, soalnya aku baru pulang jam 2 tadi, jam 2 siang gitu. Udah kayak gitu, dibilanglah sama Pak Lurah, yuklah Ken, kita duduk di situ dulu gitu katanya kan. Tuh dia bilang, pokoknya dia bilang ya abuku udah nggak ada gitu. Tapi pada saat ditanya-tanya itu Bunda ada di rumah? Nggak ada. Jadi rupanya aku sendirian di rumah saat itu. Pokoknya mereka udah pada pergi. Dari tapi siang sejak Kenny pulang itu? Iya nggak tahu, soalnya pas aku nyampe rumah kan masih ada. Aku nggak tahu pergi jam berapa mereka dari rumah, tapi mereka nggak bilang ke aku pergi kayak gitu. Karena ada keterangan nih dari Bunda juga yang sempat menyampaikan kalau Abu ini HP-nya mati. Jarang sih Kak, soalnya kadang-kadang aku nelpon walaupun lagi sidang pasti dijawab kayak gitu. Pasti dijawab, cuman kadang dibilang Kak, Abu lagi sidang, chat aja gitu. Pasti dijawab walaupun lagi sidang kayak gitu, jarang mati.
1 tahun ini kan Kak Kenny tinggal ya sama Abu bareng di rumah. Memang Abu biasanya kalau pergi pernah sepagi itu? Subuh atau jam 5 pagi gitu? Nggak pernah sih Kak. Selama setahun lebih aku tinggal di rumah, abuku tuh nggak pernah sepagi itu. Pasti yang keluar dari rumah pertama kali itu pasti aku. Kecuali misalnya dulu aku nggak tinggal di situ kan, harus balik ke Padang, harus pergi kemana kayak gitu kan. Iya, abuku yang antar ke bandaranya. Kak Kenny juga melihat kejanggalan itu nggak sih? Dari biasanya Kak Kenny 1 tahun lebih sudah bersama dengan Abu, dari keterangan yang disampaikan Bunda juga. Iya sih, janggal juga sih. Maksudnya yang selama aku tinggal di situ kan nggak pernah pergi gitu kan jam 5. Terus katanya ayahku pergi jam 5 dari rumah. Terus katanya mau jemput kenalan di bandara kayak gitu kan. Maksudnya itu kayaknya kayak bukan ayahku sekali gitu Kak. Nggak mungkin bakal pergi pagi buta gitu. Ada juga nih informasi juga Bunda juga sempat menyampaikan rumah nih sempat diteror beberapa pekan sebelum kejadian Abu ini ditemukan. Aku pun bingung kapan ditabraknya. Soalnya katanya kan pagi ditabraknya. Mungkin aku nggak ada di rumah pada saat itu pun aku nggak tahu gitu kan. Kalaupun aku ada di rumah pasti aku dengar. Terus kalaupun iya pagar ditabrak pasti ada lah penyot-penyotnya, rusak-rusaknya segala macam. Pasti aku tahu kok beda ya pagar rumahku gitu. Nggak mungkin aku nggak tahu kayak gitu kan. Itu tapi emang nggak ada. Nah, Kenny tahu apakah emang CCTV itu katanya rusak atau seperti apa sih? Aku dengar katanya rusak. Sedangkan pada malam itu Om Piani nanya ke Bunda ini, Kak, CCTV di rumah bagus kan? Soalnya polisi mau meriksa gitu-gitulah ditanya. Itu kata Bunda, iya udah lama nggak berfungsi gitu katanya. Sedangkan pihak polisi mengatakan ke aku katanya itu nggak rusak sama sekali Kak. Itu maksudnya itu nggak ada masalah gitu. Soal berita nih, ada kan terakhir-terakhir ini berita juga istri Abu Bunda ini diduga terlibat dalam adanya temuan dari Abu. Kenny melihatnya seperti apa? Nggak mungkin kayak gitu. Apa sih kalau misalnya emang iya apa motifnya gitu? Aku lihat di rumah yang nggak ada bertengkar-tengkar segala macam, nggak ada. Maksudnya secara finansial apa sih yang nggak dikasih abuku ke Bunda gitu? Sempat tidak sih keluarga dari Bunda tadi datang ke sini mungkin menyampaikan sesuatu tadi? Kalau dari dengar-dengar dari keluarga, Bunda tuh datang pokoknya mau memberikan penjelasan lah bahwa ya bukan Bunda kayak gitu orangnya gitu aja sih yang paling aku dengar. Yang lain nggak ada. Mungkin dari Kak Mary juga tadi berkaitan juga dengan pemberitaan yang baru saja ada ini, karena kan dari pihak keluarga Ibu Hanum ini juga sudah menyampaikan dan juga menanggapi pemberitaan itu. Kalau dari keluarga Pak Jamal sendiri sih melihatnya seperti apa sih, Mary? Kalau dari kami kan apa kira-kira yang menjadi harapan saat ini setelah kami keluarga maunya secepatnya cepat terungkap siapapun dia dapat hukuman setimpal. Kami sabar, kami ikhlas. Kami juga baca berita, kami keluarga besar, tidak ada sedikit pun dalam benak kami sedikit pun mencurigai beliau. Kak Kenny mungkin menambahkan tanggapannya mungkin dengan kedatangan tadi keluarga Bunda. Kalau dari aku pribadi sih ya nggak menuduh siapa-siapa karena kami pun nggak tahu siapa orangnya gitu. Jadi ya kami berharap dari pihak kepolisian secepatnya mengungkap siapa pelakunya. Dan ya gimana ayahku dibunuh, dia harus dapat ganjaran setimpal-timpalnya. Ayahku tuh meninggal nggak sakit, nggak apa gitu. Ya dibunuh gitu. Gimana ayahku dibunuh, ya orang itu harus dapat ganjaran yang setimpal atau bahkan harus lebih berat dari mana ayahku yang dibunuh gitu kan. Walaupun itu ya keluarga terdekat sendiri, kalaupun emang ya udah terungkap siapa orangnya, harapanku emang bukan keluarga terdekat kayak gitu.
Kalau misalnya pun emang ya rekan kerja, rekan bisnis segala macam, mungkin aku masih terima ya Kak. Tapi kalau misalnya emang terungkap keluarga terdekat, ya aku nggak terima Kak. Maksudnya kayak itu kan keluarga, kok tega. Terima kasih banyak Kak Kenny, Kak Mary sudah mau berbagi rasa, berbagi cerita bersama kami tim Fakta TV. Tentunya kita semua berharap yang terbaik atas pengungkapan kasus ini, segera bisa diungkap siapa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, dan kita tentunya semua berharap yang terbaik seperti yang diharapkan oleh Kak Mary, Kak Kenny, dan juga mungkin keluarga dari Pak Jamal sendiri. Ya, kami kembali turut berduka dan kita mendoakan yang terbaik untuk semua. Terima kasih Kak Kenny dan Kak Mary.